memang sampai saat ini target yang diharapkan belum sesuai dengan harapan ya, meskipun pada 2021 sudah dikeluarkan Perpres 72 2021 untuk percepatan penanganan stunting, namun toh sampai dengan saat ini kondisinya belum seperti dengan sesuai yang diharapkan. Dan untuk Giri Subo memang kondisinya kalau dibandingkan dengan kabupaten ya kalau tidak salah malah lebih baik, karena kondisi sekarang di Giri Subo itu 11,05%. Kalau misalnya agak berbeda dengan ini mohon dimaklumi, yang jelas kondisinya baik. Kadang antara puskesmas dengan Pak Sabri ada sedikit-sedikit, tapi dua-duanya baik. Angkanya yang dari puskesmas itu mungkin itu yang terakhir nih 11,05 itu tahun 2023, artinya lebih baik dari target 14% nasional. Nah di tahun 2022 ini kondisinya 13, sekian persen. Di 2021 itu 15, sekian persen. Artinya di Giri Subo itu ada peningkatan rata-rata setiap tahun itu 2% penurunan stunting. Nah artinya di tahun kalau misalnya kita analogikan sama nih percepatannya, itu berarti di tahun 2024 itu mestinya tinggal satu digit harusnya. Itu harapan kita bersama ke depan stunting di Giri Subo lebih baik. Nah pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan mini lokakarya terkait dengan stunting. Nah, kita pada kesempatan ini mari kita menguatkan kembali komitmen kita secara lintas sektoral agar stunting ini bisa lebih cepat kita turunkan angka stunting di Giri Subo. Nah, untuk tahun ini pun di Kalurahan ini Pak Lurah hadir enggak? Pak Cari. Nah, Pak Cari kami harap nanti ini bisa disampaikan ke Pak Lurah ya, selaku pengambil kebijakan program kegiatan di Kalurahan. Itu untuk Kalurahan stunting pun dana desa itu masih menjadi prioritas. Jadi monggo kami harap kelurahan bisa mengalokasikan anggaran untuk itu. Untuk stunting itu akunnya, untuk akun KB-nya sudah ada. Nah memang kami menyadari untuk Kalurahan itu ketika penyusunan APBK antara program yang wajib sama yang prioritas itu memang harus wajib dulu, itu kami menyadari. Sementara untuk stunting ini memang posisinya memang prioritas, masih di bawah wajib 4 bidang itu, kami menyadari itu. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa stunting ini prioritas nasional, program prioritas nasional, dan pembangunan sumber daya manusia itu menurut kami ini yang utama. Nah, monggo dari Kalurahan untuk bisa mengalokasikan untuk intervensi penanganan stunting. Sudah memang, terima kasih. Lintas OPD sudah dari KUA, dari Puskesmas, dari Kalurahan ini sudah semuanya, sehingga hasilnya 11% tadi. Ini sudah bagus, terima kasih sekali. Sudah bagus bila dibandingkan dengan Kapanewon yang lain, tidak kalah. Hanya masih mari kita upayakan, kita tingkatkan agar stunting bisa diturunkan di Giri Subo. Kita kalau boleh mentargetkan ya targetnya zero, nol. Meskipun itu harus bertahap. Bu Kader tersenyum, saya bilang zero atau men, tapi itu memang kita harus ke sana.
Ya yang namanya cita-cita ini gantungkan setinggi langit. Perkara angel ki ya mengko. Nah ini Pak Care, saya berharap untuk itu. Kemudian alat antoprometri itu juga terkait dengan itu juga saya kira meskipun informasinya jari ini orang sing urung dinggu ning wis rusak, itu saya nggak tahu. Itu kalau di Inggris Subo saya nggak tahu apakah ada yang kondisinya seperti itu, ada enggak? Ada. Nah, Berapa kali? nah itu mau diganti baru. Oh ya sudah diganti ya syukurlah. Artinya itu memang terjadi tidak hanya di Kabupaten Wonogiri Subo. Kalau kami ketemu di Paguyuban Panelu itu juga menceritakan ya yang sama itu apakah dulu pengadaannya spesifikasinya kurang atau seperti apa, yang jelas mudah-mudahan itu bisa membantu. Kemudian juga OPD yang lain monggo kita bersama-sama bersinergi untuk menangani stunting. Kemudian juga di kelurahan kalau kami berharap juga ada kegiatan semacam sosialisasi untuk anak-anak muda, entah itu masuknya apakah lewat Karang Taruna ataukah lewat di kelurahan itu kan ada forum anak desa, atau monggo loh di beberapa kapanewon itu sudah dilaksanakan, karena ada hal-hal yang kadang tidak kita harapkan, tidak terduga terjadi akibat dari dampak media sosial yang harus dikendalikan. Ini dari sekolah tidak ada yang di sekolah. Harapan kami ada HP itu harus dikendalikan. Kalau HP di password itu kita tidak bisa mengontrol. HP itu sebaiknya tidak di password. Di situ ada jejak-jejak bagaimana orang tua bisa mengontrol ke arah anak-anak menyalahgunakan HP lewat media sosial. Itu bisa, kalau disalahgunakan ya dampaknya seperti itu. Pernikahan dini, pernikahan yang tidak diharapkan. Pernikahan yang tidak diharapkan itu cenderung stunting, karena apa? Awalnya pasti disembunyikan, ditutup-tutupi. Nah, kalau ditutup-tutupi ya asupan gizinya kurang. Kemudian kalau misalnya sudah lahir pun itu yang namanya pernikahan dini itu belum siap untuk mencari pendapatan penghasilan. Karena apa? Pendidikannya terbatas. Usianya kalau mencari pekerjaan juga masih sulit. Akhirnya apa? Kalau pendapatan kurang juga kondisi keluarganya tidak baik. Akhirnya berujung pada stunting itu tadi. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya tugas dari tim percepatan penanganan stunting, tapi juga ketugasan kita semuanya. Kita waspadai, meskipun baik kondisi sekarang bila dibandingkan dengan kapanewon yang lain, tapi kita tetap waspada. Targetnya zero. Aku diguyu Mbak Kader ya enggak apa-apa. Ya gitu deh. Bapak sekalian, nyuwun sewu, saya tidak bisa matur banyak, waktu kami terbatas. Monggo sekali lagi komitmen kita segarkan kembali untuk menangani stunting di Wiri Subo. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit nggih Bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Dan Posmil, ajengan matur nuwun. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Panibu, Bapak Edisdono atas sambutan kemenangannya. Kita tidak akan begitu sukses lancar sampai Pelipar. Untuk acara yang berikutnya, sambutan dari Bapak Paniwanum selaku Ketua TPPS Kabupaten Wonogiri Subo, waktu dan tempat diaturkan sepenuhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Kapolsek,
Bapak dan Posme yang kami hormati, Bapak Enandu yang kami hormati, Pak Sabrul yang kami hormati pula, dan Bapak Kepala KUA Negeri Subo yang hormat, Bapak Ibu Ketua TPPS tingkat kelurahan atau yang mewakili yang kami hormati, serta Ibu-Ibu TPK se-Kabupaten Negeri Subo yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka di ruangan ini dalam rangka mengikuti Loka Karya Mini, program percepatan turunan stunting di wilayah Kabupaten Negeri Subo. Baiklah Bapak Kapolsek, Bapak dan Posmil, mohon izin saya menyampaikan sedikit, menambahkan dari yang disampaikan Pak Panewu. Jadi memang kita mendasar pada SE Bapak Sekretaris Daerah tanggal nomor B-7.13.1/10/2024 tanggal 16 Februari 2024. Memang dalam surat itu kita diinstruksikan atau diperintahkan untuk melaksanakan percepatan turunan stunting ini berangkat dengan memastikan, memvalidkan data stunting itu sendiri. Kemudian kita harapkan dari kelurahan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, sebagaimana tadi disampaikan Pak Panewu bahwa penurunan stunting ini juga merupakan salah satu program prioritas secara nasional. Dalam hal ini pemerintah kelurahan atau desa itu mendapatkan alokasi dana desa, itu dari alokasi dana desa itu salah satu atau sebagiannya untuk diprioritaskan pengalokasiannya dalam penurunan stunting. Kemudian selanjutnya bahwa kegiatan kita dalam rangka percepatan penurunan stunting ini juga diminta untuk menyampaikan laporan secara berkala, dan di Kabupaten Gunung dan juga nasional barangkali ini adalah semesteran di saat ini. Terima kasih bagi teman-teman kelurahan yang sudah menyampaikan laporan secara rutin dan tepat waktu. Namun bagi teman-teman yang barangkali agak terlambat, harapan kami di waktu yang akan datang tidak ada keterlambatan. Kami maklum, menyadari bahwa juga kegiatan Bapak Ibu semuanya tidak hanya ini, artinya tidak hanya masalah penurunan stunting, kami paham, sadar itu, tapi juga ini karena juga ketugasan yang sudah diamankan kepada kita semuanya, masing-masing ada sesuai dengan kapasitas masing-masing di tingkatan masing-masing, sehingga mari kita sama-sama untuk juga mengalokasikan waktu, tenaga pikiran, dan sumber daya yang lain dalam rangka melaksanakan tugas penurunan stunting ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga menambahkan yang disampaikan Pak Newu bahwa Giri Subo kasus stunting kalau bicara angka memang harus ya tingkat paling nggak di tingkat kabupaten nih. Kalau tingkat Kapanewo atau apalagi kelurahan belum bisa bicara angka stunting ya, artinya kasus ya, persentase kasusnya sekian, artinya cenderung menurun, artinya ada penurunan, namun juga tidak menutup kemungkinan ini ada nanti pada satu periode tertentu nanti ada kenaikan, artinya itu hal yang wajar karena memang ini data dinamis, termasuk kaitannya juga tidak lepas dari juga akurasi pengukuran dan sebagainya, termasuk juga berangkat dari data, artinya barangkali beberapa kesempatan pernah kami sampaikan artinya apakah berkurangnya kasus stunting itu karena lewat umur, lewat 2 tahun, sehingga yang tadinya stunting kalau sudah lebih dari 2 tahun tidak tercatat sebagai stunting, sehingga itu sebagai faktor pengurang kasus stunting, ataukah karena memang benar-benar yang stunting itu dalam kurun waktu sebelum 2 tahun ini memang kondisinya atau statusnya itu memang meningkat berkat intervensi yang kita laksanakan. Ini terkait dengan data anak atau balita yang statusnya stunting, yang sehingga nanti teman-teman semuanya melalui koordinasi atau
dalam bimbingan pendampingan Pak Sabrur nanti bisa mempertajam menganalisa data yang menghasilkan persentase kasus stunting gigi subur ini fluktuatif. Harapannya kita menurun terus, bagaimana disampaikan Pak Newu tadi. Namun saya kira juga penting artinya untuk mempertajam analisis data. Bagaimana yang kami dari Giri Subo, kita dari Giri Subo mencoba membuat tools atau instrumen atau alat untuk mengawal kegiatan kita. Kemarin sudah dibikin format itu, mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk menajamkan analisis kita. Yang jelas artinya kita menyajikan data apa adanya, jangan sampai kita justru bias data kita. Artinya kita tentu tidak mau artinya targetnya itu angkanya tadi baik, namun kenyataannya kalau misalnya data itu tidak sesuai senyatanya, artinya itu mohon maaf, itu mungkin budaya-budaya atau kebiasaan yang waktu-waktu lalu jangan lagi dijadikan apa ya acuan atau pedoman, apalagi pedoman. Artinya kita pengennya data senyatanya, artinya betul-betul data di lapangan, sehingga memang jangan sampai data itu bias atau bahkan apalagi palsu. Artinya mestinya ini stunting tapi kok jangan ini biar angkanya bagus nih, jangan masukkan stunting ini, jangan sampai, sehingga justru kita itu apa namanya, kita melakukan kegiatan ini justru berangkat dari data itu tadi, dari kondisi, dari status bayi yang kita tangani stunting. Dan ini yang lebih penting lagi ke depan ini kan, tahun awal ini mulai dari tahun kemarin kan programnya percepatan penurunan stunting, dan nanti ke depan artinya percepatan ini kan satu waktu tertentu yang diharapkan untuk mencapai target percepatannya. Tapi selanjutnya kan barangkali nanti bukan percepatannya itu akan di-del, artinya kata percepatan nanti artinya penurunan stunting, artinya nanti pencegahan atau gimana percepatannya nanti akan barangkali pada waktunya tidak menggunakan kata percepatan lagi. Tapi itu barangkali kalaupun masih menggunakan ya nggak masalah. Yang penting maksud kami yang tidak kalah pentingnya ini untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, kita menyiapkan generasi ke depan itu jangan sampai berpotensi untuk menurunkan atau melahirkan bayi stunting. Mulai dari tadi disampaikan Pak Penewu, kita menyiapkan calon-calon ibu, calon pengantin ini, artinya mulai dari usia, bahkan usia ya mulai bayi itu tadi bahkan, tapi dia juga dari mulai usia remaja ini supaya dikawal tadi, artinya kita dampingi, kita pantau, kita intervensi agar status atau kondisi calon ibu utamanya ini, ya kalau ibu-ibunya kader ini sudah begitu memahami, artinya termasuk pengukuran lila dan sebagainya, lingkar lengan atas dan sebagainya, artinya apa namanya, variabel-variabel yang akan menyebabkan kelahiran stunting itu tadi bisa dicegah sedini mungkin, sehingga termasuk pencegahan pernikahan dini itu kan, kalau nikahnya dini tadi ada di bawah umur tadi kan potensial sekali untuk bayi yang akan dilahirkan nanti stunting itu berdasarkan teorinya, sehingga itu juga sangat penting nanti ke depan itu lebih cenderung untuk pencegahan dalam jangka menengah dan jangka panjang, termasuk intervensi sanitasi lingkungannya itu juga ada. Di samping sanitasi lingkungan juga calon ibu yang akan melahirkan keturunan selanjutnya, sehingga ini lintas sektor ini juga penting, artinya bahkan ini memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari KUA, artinya kan sana juga mengawal, ini kan juga ada batasan usia nikah, kalau belum cukup umur kan tidak boleh secara prinsip ya, dan sebagainya. Itu dalam rangka juga pengendalian penciptaan kondisi kesiapan calon ibu. Kemudian dari instansi yang lain, dari pertanian bahkan ini bagaimana mendampingi untuk penyiapan cadangan pangan atau penyediaan pangan, bahan pangan, artinya termasuk kandungan yang diperlukan yang bisa disiapkan dan sebagainya. Saya kira itu artinya mungkin nanti melalui Pak Carik Bu Carik ini tadi sebagaimana disampaikan Pak Newu, untuk nanti
kembali untuk bisa lebih memperhatikan nanti pengalokasian dananya alokasi dana ini juga cukup memadai dalam rangka pengatasan stunting. Artinya kalaupun di kelurahan itu katakanlah tidak ada kasus stunting, bukan berarti tidak butuh pendanaan untuk atau kegiatan penurunan stunting. Sebagaimana yang kita sampaikan, artinya kan untuk penyiapan tadi, pembinaan remaja dan sebagainya dari anak-anak dan sebagainya itu dalam rangka itu menciptakan kondisi yang ideal dalam rangka ke depan tidak ada kasus stunting lagi. Saya kira demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti lebih banyak dari Pak narasumber ini, Pak Nandu, nanti monggo kita ikuti bersama bagaimana kondisi kita periode yang lalu, kemudian ke depan ini kita harus bagaimana dan bagaimana kita ikuti bersama. Saya kira demikian. Ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk sambutan pengarahan juga dari Bapak Anom selaku Ketua TPPS Kabupaten Gershubo. Sedikit menyambung dan termasuk untuk Bapak Ibu Carik dan juga lintas yang lain, bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Anom itu merupakan yang sekarang implementasinya adalah adanya kartu peduli stunting yang di-handle Pak Anom oleh semua kader TPKB gitu. Dan sasarannya adalah semua sasaran, jadi tidak hanya yang 11 minggu Pak Erlanda, tapi semua. Jadi misalnya di situ ada berapa balita, itu dirata semua. Di situ ada berapa bumil, ada berapa bufos, ada berapa catin, semuanya didata, tidak hanya yang di-SPC-kan begitu. Itu nanti kita evaluasi setiap akhir semester, jadi setiap Juni sama Desember begitu. Ingat matur nuwun dumateng ibu-ibu yang tetap sabar menghadapi cobaan begitu. Diuring-uring misalnya. Langsung saja materi oleh Bapak Erlando, nanti disuruh dengan diskusi ataupun tukar pikiran terkait mohon semua yang nanti bisa ikut memberikan masukan saran untuk perbaikan kondisi stunting kita untuk paling tidak 1 semester ke depan sampai bulan Juni Pak Landi. Monggo Pak Landi. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panewano, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Mas Abdul, Mas Rudi, teman-teman tim percepatan penurunan stunting kelurahan di wilayah Kapanewon Gershubo, teman-teman tim pendamping keluarga serta Bapak KUA dan seluruh lintas sektor yang ada. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak Panewano berkaitan dengan surat edaran, betul sekali. Jadi kita untuk tim percepatan penurunan stunting ini akan melakukan pelaporan rutin seperti tahun lalu. Nah ini nanti di